ketika gelap menelan segalanya. Bayangkan malam tiba, tapi lampu tak kunjung menyala. Bayangkan ribuan rumah hanya diterangi cahaya lilin, dan jalanan yang sunyi karena mesin tak lagi berputar. Tak ada suara kipas, tak ada musik, ada suara notifikasi dari ponsel. Yang tersisa hanyalah gelap, dingin, dan sunyi. Dunia seperti mundur ke masa lalu, namun dengan manusia yang sudah lupa cara bertahan. Tanpa listrik, semua yang kita banggakan menjadi lumpuh. Teknologi, komunikasi, bahkan rasa aman. Kali ini, kita tidak bicara soal teori, kita bicara tentang kemungkinan nyata. Bagaimana jika listrik mati dan tidak pernah kembali dalam waktu lama? Kekacauan awal panik di hari pertama. Di hari pertama pemadaman total, sebagian orang masih menganggap ini hanya gangguan biasa. Mereka berpikir, nanti juga nyala. Tapi seiring waktu berjalan, jam berganti, hari berganti, dan listrik belum juga kembali, muncullah kekacauan. Stok makanan dingin di kulkas mulai basi, pompa air tidak bisa digunakan, ATM dan sistem perbankan digital tidak berfungsi. Supermarket menjadi lautan panik. Orang-orang berebut makanan instan dan air minum kemasan. Dunia modern yang selama ini sangat bergantung pada energi listrik, mulai menunjukkan titik lemahnya. Komunikasi terputus, dunia tanpa sinyal. Tanpa listrik, menara pemancar telepon seluler berhenti bekerja. Internet mati. Televisi, radio, dan bahkan aplikasi pesan singkat tidak lagi berguna. Komunikasi global terputus total. Tidak ada berita, tidak ada informasi terkini. Tidak tahu apa yang terjadi di kota lain. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dunia terasa menyempit. Keheningan menjadi ancaman. Ketakutan menyebar bukan hanya karena gelap, tapi karena tidak adanya kabar dan kepastian. Layanan publik lumpuh, rumah sakit, transportasi, dan keamanan. Rumah sakit menjadi tempat paling genting. Alat bantu hidup seperti ventilator, inkubator bayi, dan monitor jantung tidak bisa lagi dioperasikan. Tenaga medis berjuang keras dengan alat seadanya, berusaha menyelamatkan nyawa tanpa dukungan teknologi. Transportasi umum lumpuh, lalu lintas kacau karena lampu merah mati, kereta, MRT, dan bahkan pompa bensin tidak bisa digunakan. Polisi dan petugas keamanan kesulitan menjaga ketertiban karena sistem keamanan otomatis mati. Dunia perlahan kehilangan kontrol atas sistem yang selama ini dianggap otomatis. Masyarakat mulai berubah dari individualis ke komunal. Dalam situasi krisis ini, manusia kembali ke bentuk komunitas paling dasar. Tanpa hiburan digital, keluarga mulai berbicara satu sama lain lagi. Warga saling berbagi lilin, makanan, dan air. Mereka memasak bersama, menjaga lingkungan secara bergiliran, dan mulai saling mengenal. Krisis listrik yang awalnya membawa kepanikan, secara perlahan menyadarkan manusia bahwa ketergantungan berlebihan pada teknologi telah membuat mereka melupakan hal-hal paling sederhana dalam hidup: kerjasama, kebersamaan, dan empati. Ekonomi global menurun, uang tidak lagi berarti. Bursa saham ambruk, perdagangan internasional berhenti. Perusahaan-perusahaan raksasa yang bergantung pada server digital dan sistem otomasi tidak bisa beroperasi. Uang digital, kartu kredit, dan sistem transaksi cashless menjadi tak berguna. Nilai uang berubah bukan lagi ditentukan oleh angka, tapi oleh kebutuhan pokok, i.e., makanan, dan bahan bakar. Ekonomi global seperti di-restart, dan dunia terpaksa memikirkan ulang, apakah sistem yang dibangun selama ini benar-benar kuat? Alam dan langit yang kembali bersinar. Tapi di balik kehancuran teknologi, ada satu hal yang justru hidup kembali: alam. Tanpa lampu-lampu kota, langit malam menunjukkan bintangnya yang lama tersembunyi. Polusi udara menurun karena kendaraan dan pabrik berhenti. Sungai-sungai yang selama ini tercemar mulai jernih. Alam mengambil jeda, dan manusia mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bising untuk mendengar suara alam. Kegelapan membawa cahaya baru, kesadaran ekologis, kesadaran baru, pelajaran dari dunia tanpa listrik. Hari-hari tanpa listrik bukan hanya tentang kegelapan, tapi tentang introspeksi. Kita menyadari betapa rapuhnya peradaban modern jika satu elemen saja listrik dicabut. Kita menyadari bahwa kemajuan teknologi
Tanpa kesiapan mental dan spiritual hanya membuat kita lebih lemah. Kita belajar bahwa dalam kondisi tanpa alat, manusialah yang sebenarnya paling berharga. Otaknya, hatinya, dan keberaniannya untuk bertahan. Haruskah dunia menunggu gelap untuk belajar terang? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita harus menunggu dunia benar-benar gelap sebelum kita mulai hidup dengan lebih sadar? Sebelum kita mengurangi ketergantungan pada hal yang tidak esensial. Sebelum kita mulai membangun masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan beradab, mati listrik bukan hanya kehilangan energi. Itu adalah ujian. Apakah kita siap menjadi manusia ketika teknologi berhenti?